Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Saya ambil dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Puji Tuhan. Kain dan Habel membawa persembahan kepada Allah karena mereka tahu bahwa ada Allah yang telah menciptakan mereka. Pemahaman tentang Allah ini mereka dapatkan dari orang tua, yaitu Adam dan Hawa. Tentunya Adam dan Hawa sudah memberitahukan banyak hal tentang bagaimana Allahnya Adam, Allahnya Hawa, ya, yang telah menciptakan, yang telah membuat mereka sehingga mereka ada. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kita lihat di sini bahwa ada perintah Tuhan, yaitu supaya mereka mengajarkan kepada anak-anak bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang mengalir buat bangsa itu. Ini juga satu hal yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan telah buat sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Yang berikutnya, Habel memberikan persembahan. Dalam Kejadian 4 ayat 4, Habel memberikan persembahan. Ya, Kain juga memberikan persembahan. Ya. Jadi kita lihat di sini mereka dua memberikan persembahan karena mereka tahu bahwa mereka punya Allah, punya Tuhan, dan mereka memberikan persembahan itu sebagai bukti penyembahan mereka, bukti cinta mereka kepada Tuhan. Tindakan orang yang punya Tuhan itu selalu membawa persembahan. Jadi ada tindakan-tindakan. Nah, tindakan daripada Kain dan Habel ini tindakan yang luar biasa, di mana mereka mempercayai, mereka meyakini bahwa ada Tuhan yang selalu menolong mereka, yang sudah menjadikan mereka, sehingga mereka membawa persembahan. Ya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ya ayat demi ayat ini, bahwa kita melihat bahwa Kain dan Habel dua-dua orang percaya, karena dua-dua membawa persembahan. Tetapi saudara, Allah yang melihat hati manusia. Jadi ketika Habel memberikan persembahan, dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Habel memberikan persembahan karena iman.
Saya katakan tadi, kalau secara kasat mata kita boleh melihat bahwa Kain juga memberikan persembahan karena iman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Allah itu melihat hati. Allah melihat hati. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sama-sama kita katakan, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Dan Tuhan melihat memang ternyata Kain memberikan persembahan itu karena kebiasaan. Sekali lagi, Kain memberikan persembahan itu karena kebiasaan. Habel memberikan itu karena dia percaya. Karena dia sungguh-sungguh percaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, sehingga karena Allah melihat hati, Allah menguji Kain, benarkah Kain ini memberikan persembahan itu karena iman atau tidak? Atau betulkah Kain ini mempersembahkan karena dia percaya? Nah, bukti Allah menguji Kain itu dengan Allah tidak menjawab. Dengan Allah tidak mengindahkan persembahan Kain. Ini sebenarnya ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang dimana Allah belum mengindahkan, Allah belum mungkin menjawab doa kita, persembahan kita belum diindahkan Tuhan. Ini sebenarnya ujian. Allah sedang mengukur iman kita. Allah sedang melihat iman kita. Apakah kita betul-betul percaya kepada Tuhan atau tidak? Seperti yang dialami oleh Kain. Kejadian 4 ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Allah sedang menguji iman daripada Kain dengan Tuhan tidak menerima persembahannya. Haleluya. Jadi Allah sedang menguji. Allah ingin melihat apakah Kain ini betul-betul percaya, betul-betul mengasihi Tuhan. Persembahannya ini memang lahir karena cinta Tuhan, lahir karena sayang Tuhan atau tidak. Saudara-saudara, ternyata Kain tidak beriman sungguh, sehingga tidak bersyukur, melainkan hatinya menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Dalam Kejadian 4 ayat 6 berkata begini, Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Perhatikan ayat ini. Tuhan sangat mengasihi Kain. Tuhan sangat cinta Kain. Saya percaya juga Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat mencintai kita. Ketika Tuhan belum mengindahkan persembahan kita, ini Tuhan itu mengasihi kita. Itu Tuhan mencintai kita. Supaya kita dapat mengintrospeksi diri kita. Supaya kita dapat membenahi kehidupan kita. Apakah dan bagaimanakah keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan? Jadi Tuhan sangat peduli dengan Kain. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Perhatikan di sini. Allah datang lagi terus. Firman-Nya kepada Kain. Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini buktinya. Tuhan ingin supaya Kain berbuat baik. Dalam pasal 4 ayat 7 ini, berbuat baik di sini adalah bicara tentang kuasai diri. Perbuatan baik yang harus kita lakukan adalah menguasai diri kita.
Sama-sama katakan menguasai diri. Menguasai diri. Kita harus menguasai diri. Lalu ada ucapan syukur. Inilah perbuatan baik yang harus kita lakukan. Yaitu kita harus mengucap syukur. Kita harus kuasai diri. Ayat 8. Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Kain tidak mau mendengarkan perkataan Allah. Dalam ayat-ayat yang kita lihat sini tadi, ketika Allah tidak menjawab atau ketika Allah belum mengindahkan persembahan Kain, terjadilah hubungan antara Allah dengan Kain. Karena Allah datang kepada Kain, Allah bersuara, Allah berbicara kepada Kain, Allah berinisiatif datang kepada Kain. Karena Allah sangat mengasihi Kain. Tetapi apa yang dilakukan Allah, Kain tidak mau mendengarkan. Kain tidak mau mendengarkan. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Terkadang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Apatah lagi tatkala kita mungkin berkata, saya sudah berkorban, kok saya belum diberkati Tuhan. Saya sudah setia, saya belum diberkati Tuhan. Ya, saya sudah melakukan ini buat Tuhan, tapi saya belum diberkati Tuhan. Sebenarnya Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Allah sedang berbicara kepada kita. Haleluya, seperti ayat ini. Seperti Kain, Allah sedang berbicara. Ya. Dalam Kejadian ya, pasal 4 ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kita lihat di sini. Ayat sebelumnya, ayat yang 8. Kain membunuh Habel. Karena Kain tidak mendengarkan perkataan Allah, akhirnya Kain menjadi jahat. Hati Kain itu menjadi jahat. Sehingga dia membunuh, sehingga ayat yang ke-9 ini, Allah datang lagi kepada Kain. Tetapi Kain berbohong. Kain tidak ada tanggung jawab. Coba pada waktu itu, ketika Allah datang kepadanya, dia sudah mengeksekusi, membunuh Habel. Lalu dia berkata, Tuhan ampuni saya. Saya percaya Tuhan akan mengampuni Kain. Tapi pada waktu itu Kain, dia tidak meminta ampun. Justru dia berbohong ketika Allah bertanya, di mana adikmu itu? Kain berkata, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dia berbohong. Dia tidak mau mengaku. Banyak orang tidak mau mengaku dosa. Dosa yang terbesar dalam hidup kita. Ya, dosa yang tidak bisa diampuni dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, dosa menghujat Roh Kudus. Yang kedua, dosa yang tidak pernah kita akui. Ketika kita tidak pernah mengakui kesalahan kita, ketika kita tidak mengakui dosa kita, maka tidak ada pengampunan di sana. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita selalu memohon pengampunan. Karena ketika kita meminta pengampunan, berarti kita sadar bahwa kita telah berbuat salah. Kita sadar kita telah berbuat dosa. Dan saya percaya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11 dalam pasal 4 ini. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangannya. Maka datanglah hukuman Tuhan kepada Kain. Marilah hari-hari ini kita terus mengasihi Tuhan. Kita terus mencintai Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.